Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Dan selamat datang teman-teman, kembali lagi di Kaltalk Season 2 episode ketiga. Dan kali ini kira-kira kita mau bahas apa ya? Nah, benar sekali. Kita hari ini akan membahas tentang cara efektif untuk memberikan pengetahuan mengenai kepemimpinan atau kekaderan pasca pandemi COVID-19. Nah, di sini sebelum kita mulai acaranya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Muhammad Anwar Nazir dari PSP Angkatan 2019. Dan tak kalah hebat lagi, ini ada narasumber kita dari mahasiswa PSP 2017 yaitu Mas Dayu. Mas Dayu di sini adalah mahasiswa aktif PSP 2017 yang mana dulu pernah menjabat menjadi Kahim pada tahun 2019-2020. Nah, tanpa basa-basi lagi, mari kita coba sapa Mas Dayunya. Mas Dayu, apakah sudah bergabung? Oke, sudah bergabung. Halo teman-teman, halo Anwar. Halo Mas Dayu. Gimana Mas kabarnya? Alhamdulillah baik Anwar. Gimana kabar Anwar? Alhamdulillah baik Mas sehat. Sebelum untuk melanjutkan ke sesi selanjutnya, Mas Dayu nih akhir-akhir ini kesibukannya apa Mas? Kesibukannya ya sama seperti teman-teman tingkat akhir lainnya, yaitu menyelesaikan tugas akhirnya Anwar. Dan ya mungkin itu aja sih. Um, Kesibukannya akhir-akhir ini hanya menyelesaikan tugas akhir. Oh, oke. Semoga lancar Mas ya sampai nanti. Amin, terima kasih. Juga lancar. Nah, oke. Tanpa basa-basi lagi, eh, aku akan masuk ke pertanyaan yang pertama Mas. Mungkin dari Mas Dayu sendiri, kaderisasi itu apa sih Mas? Menurut pandangan Mas Dayu? Oke, mungkin kalau menurutku kaderisasi itu suatu apa ya, satu fungsi dalam organisasi untuk mempersiapkan calon-calon calon-calon pemuda-pemudinya untuk meneruskan tongkat estafet dari organisasi tersebut. Jadi dalam setiap kepengurusannya, um, dalam satu organisasi itu selain membuat program-program kerja yang hebat yang lainnya, juga perlu diperhatikan juga um, bagaimana organisasi tersebut ke depannya. Nah itu kan makanya adanya um, fungsi-fungsi kaderisasi di setiap organisasi itu. Saya mungkin itu aja Mas. Oke, oke. Nah, untuk yang pertanyaan kedua itu Mas, kendala waktu Mas Dayu menjabat jadi Kahim waktu tahun 2019 2020 itu apa Mas kendalanya? Kan online Mas ya? Waktu itu sampai Ya, juga. ya sama ya seperti tahun ini juga masih online kan ya War, kalau nggak salah. Iya, Mas. Ya. Jadi kalau tahun lalu itu kan masih sempat ini ya War. Jadi dari awal itu kalau aku boleh cerita, periode 2020, HMPPS periode 2020 itu pada awalnya itu nggak langsung online War, soalnya pandemi itu kan mulai di Indonesia itu mulai benar-benar dialihkan semuanya ke online itu pada bulan Maret 2020, itu tepatnya tanggal 16 kalau kalau nggak salah ya, seingat saya seperti itu. Terus eh, sebelumnya itu kan HMP itu udah beroperasi lah istilahnya yang periode 2020. Nah itu udah melakukan beberapa kegiatan walaupun tidak semua, itu baru beberapa persen aja. Nah itu pada awalnya kita masih masih enjoy dalam menjalankan kegiatan organisasi. Cuman ketika ketika
adanya pandemi dengan surat edaran rektor, surat edaran fakultas, terus juga peraturan presiden dan lain-lainnya yang mengharuskan kita beralih ke daring. Nah itu sempat kaget sih awalnya. Dari beberapa pengurus, termasuk apa namanya, jajaran inti, terus kadep-kadepnya dan lain-lain itu sempat kebingungan untuk apa aja yang dilakukan terlebih dahulu untuk apa namanya kepengurusan online ini. Nah itu yang pertama, itu kaget kendalanya. Terus yang kedua, setelah setelah menemukan solusinya, uh, sudah tahu nih mau ngapain. Misalkan kita melakukan ini, lalu selanjutnya itu ada lagi kendalanya selama selama online itu, kendalanya komunikasi antar pengurus, karena kita kan kesebar nih, ada yang di Malang beberapa, ada yang di rumahnya masing-masing pun ada yang di Jawa Timur, kebanyakan ada yang di Jawa Timur, ada yang di luar Jawa Timur, ada juga yang di luar Pulau Jawa. Nah, itu kan berbeda-beda uh, waktu, ada yang berbeda-beda kegiatannya di rumah, dan juga uh, nggak tahu lah intinya kondisi masing-masing di rumah seperti apa. Itu juga bikin uh, terhambat lah kemarin itu dalam kepengurusan. Lalu juga yang selanjutnya itu kendalanya ada beberapa proker yang sudah dicanangkan di awal itu hampir ya sekitar 70% itu benar-benar dirombak di awal-awal peralihan dari offline ke online. Mungkin itu sih kalau emang pertanyaannya terkait kendala. Oh, oke oke, terima kasih Mas Dewi. Berarti kendalanya itu waktu itu kayak masalah peralihan Mas ya, dari offline ke online tuh kayak kaget gitu ya Mas ya. Ya, betul. Kagetnya itu karena ini wartangnya preferensi kita teman-teman dan preferensi kita itu dalam melaksanakan organisasi itu kan ya udah gitu. Maksudnya kita kan ketemu tiap hari. Ketika kita waktu jadi staf magang, masih staf apa, eh, masih staf ahli itu, eh, ya udah gitu, kayaknya kayak kita sambil kuliah, pulang kuliah itu ya kita berorganisasi. Cuman ketika online gini itu bingung gitu, kita harus seperti apa memulai memulai apa namanya, cara berorganisasi jarak jauh. Itu sih yang bikin kemarin terhambat. Cuman ya pelan-pelan kita itu udah menemukan sih cara yang efektif itu seperti apa. Ya teman-teman di periode 2021 ini ya alhamdulillah sudah melakukan yang terbaik lah, walaupun banyak apa ada beberapa uh, ya yang masih dalam tahap pembelajaran. Mungkin itu sih karena kita juga kan uh, kepengurusan kepengurusan dalam pandemi ini hal yang baru ya, dan dialami kebanyakan dan semua organisasi juga. Itu sih. Iya Mas, benar banget. Aku juga seperti itu, merasa kayak bingung gitu kan, seharusnya cover kayak gini jadi kok offline kok jadi online, kan jadi bingung berubah konsepnya Ya, kayak segala macam gitu ya Mas ya. betul. Nah, Terus ini Mas, untuk waktu Mas Bayu menjawab itu, untuk mengatasi kendala-kendala tersebut itu kayak gimana Mas? Contohnya kayak cara mengatasi yang efektif lah waktu keadaannya kayak gini. oke. Um, Cara apa terobosannya atau biar menanggulangi kendala-kendalanya itu, yang pertama itu kemarin teman-teman itu penguatan alur komunikasi dulu, war mas ya. Itu penguatan alur komunikasi dan alur koordinasi itu dari BPI misalkan. Nah itu awalnya itu BPI itu benar-benar intens, terus uh, ketemu dalam daring ya.
dengan catatan dalam bareng. Nah itu kita terus ketemu seperti apa strateginya, lalu kalau udah matang di BPI itu ke BPH dengan ketua departemennya dibahas lagi itu uh, kita bentuk alur komunikasi yang enak, terus juga planning yang baik ke depannya. Lalu setelah itu kita rembuk lagi secara keseluruhan atau per departemen tersebut gitu sih. Terus yang kedua setelah kita buat apa namanya strategi ke depannya sambil menjalankan apa namanya kegiatan-kegiatan organisasi kita juga sering sering komunikasi lah intinya. Jadi misalkan kalau di BPI dan BPH ini hampir tiap minggu itu kita rapat, walaupun seminggu 2 kali misalkan kita rapat. Nah itu walaupun tidak ada bahasan di salah satu rapat, nah itu kita tetap kumpul. Itu jadi forum apa ya? Misalkan lagi sibuk apa sih, habis itu lagi kesulitan apa. Nah itu kan kita juga bisa mempererat komunikasi. Nah itu juga aku sempat bilang juga ke teman-teman kadepnya buat bikin forum-forum di luar rapat dengan pengurus-pengurusnya biar biar terkontrol lah semua pengurus-pengurusnya seperti itu sih. Nggak hanya bahas nggak hanya bahas tentang kegiatan-kegiatan organisasi aja, bahas-bahas tentang kuliah, habis itu kondisi di rumah gimana kayak gitu sih. Oke, makasih Mas Bayu untuk jawabannya. Dan untuk selanjutnya ini Mas, eh, kan waktu apa itu waktu kan proker kan harusnya banyak yang dijalankan secara offline Mas ya. Nah, Ya, untuk proker yang harusnya online terus dijalankan secara online ini kesulitannya apa Mas? Kayak misalnya kayak SSC kan seharusnya kan dijalankan di Pulau Madura Mas ya. ya. Nah, itu gimana Mas? Menurut pandangan dari Mas Dayu. Kesulitannya ya, kesulitan um, pada awalnya kesulitan dari teman-teman ini sih dari kepengurusan tahun lalu itu uh, gimana caranya tujuan-tujuannya kita yang kita telah canangkan dalam kegiatan offline terus tiba-tiba sekarang kegiatan online tuh gimana caranya itu tujuannya tercapai semua. Nah itu kan pasti ada beberapa tujuan yang tidak tercapai karena kondisinya juga seperti ini tidak memungkinkan dari walaupun kitanya tetap apa tapi seperti perizinan juga ada beberapa hal yang tidak memungkinkan gitu. Nah terus juga kesulitan selanjutnya itu gimana caranya semua kegiatan ini bisa berjalan. Mungkin itu sih yang bikin kemarin apa benar-benar menguras pikiran itu gimana caranya apa sih yang harus dimasukkan walaupun kegiatan ini online ini kan pasti sebentar aja nih kegiatannya misalkan yang tadinya rangkaiannya panjang terus kegiatannya seru dan lain-lain itu kita harus pikir gimana caranya kegiatan online ini seru juga gitu. Tapi untungnya teman-teman kemarin bisa menjalankan dengan lancar. Mungkin itu sih. Berarti intinya itu walaupun acaranya online tapi tidak mengurangi eksistensi acara tersebut seperti kayaknya waktu offline Mas ya. Kayak ya. Nah, untuk ini Mas, waktu Mas Dayu menjabat itu dari Mas Dayu sendiri nih, Mas Dayu merasa kayak
gimana mas, maksudnya kayak hmm, lebih apa tuh, kayak lebih bingungnya itu banget atau kayak gimana, maksudnya kayak kan harusnya kan Mas Bayu kan jabatnya waktu itu kan pemilihannya juga masih offline ya, habis itu Mas Bayu berjalannya waktu tiba-tiba online, itu dari Mas Bayu sendiri kayak gimana Mas? Ya cukup ini sih, cukup apa ya, kayak ya banyak banyak terobosan-terobosan dari teman-teman ini yang terhalang sama sama pandemi ini. Eh, yang kita apa, kita rencananya itu misalkan mau buat A, mau buat B, tapi uh, hal tersebut itu sirna karena pandemi COVID-19 ini. Nah itu, cukup cukup kecewa sih kalau emang ditanya seperti apa perasaannya. Tapi kalau menurut saya dan mudah-mudahan teman-teman juga merasakannya ya. Ini suatu pembelajaran yang sangat penting sih, karena kapan lagi kita dikasih satu force major atau kejadian yang tidak terduga dalam satu kepengurusan. Jadi itu mudah-mudahan bikin teman-teman ini mempunyai pengalaman yang baru. Nah untuk ini Mas, kan di kala pandemi ini kan tongkat kepengurusan tetap berjalan Mas ya. Nah yang selama ini terjadi ketika ada open recruitment, entah itu organisasi atau program kerja, itu yang daftar relatif menurun Mas, jadi gak antusiasnya anak-anak ini kayak menurun gitu. Nah gimana sih cara dari Mas Bayu untuk setidaknya meningkatkan minat pendaftar, kayak pokoknya Mas Bayu ini memberikan cara yang efektif lah buat kepengurusannya sekarang, biar untuk meningkatkan minat anak-anak untuk mau mendaftar pas waktu ada open recruitment. Oke, mungkin jawabannya gimana caranya teman-teman atau mahasiswa PSP ini bisa tertarik dengan semua kegiatan-kegiatan HMP atau serupa, mungkin seperti itu ya. Jadi teman-teman pengurus ini harus bisa nge-reach atau menjangkau semua mahasiswa PSP. Jadi gimana caranya juga nggak cuma misalkan pasarnya ini di di Instagram aja misalkan, karena teman-teman ini aktifnya di situ. Nah itu benar-benar maksimalin di situ promosinya atau seperti apa. Terus juga pendekatannya juga nggak selain selain di selain yang aku bilang tadi, bisa juga dengan kegiatan kumpul antar angkatan rutin. Nah itu kan bisa juga sekalian silaturahmi, sekalian juga sharing-sharing terkait kondisi angkatan seperti apa, bisa kondisi teman-teman seperti apa, lalu bisa juga sekalian mempromosikan kegiatan-kegiatan HMP. Misalkan bulan ini kegiatan HMP akan ada seperti ini. Nah itu kan jadi teman-teman bisa temukannya langsung di situ, dan bisa juga teman-teman meningkatkan minat di kegiatan tersebut. Mungkin itu sih, War. Jadi intinya perbanyak komunikasi dengan teman-teman seangkatan, teman-teman antar angkatan, walaupun jauh. Nah itu kan udah ada jawabannya, ya itu kan kita sekarang udah punya teknologi yang namanya Google Meet atau Zoom. Jadi mungkin perbanyak komunikasi di menurutku. Oke. Jadi intinya itu kayak tetap menjalin silaturahmi walaupun online gini, kayak selalu menjaga komunikasi biar tetap erat Mas ya. Betul. Antar warga pemakai budaya desanan ini. Nah, selanjutnya itu ini Mas, apa namanya, pesan dan masukan untuk periode sekarang untuk proker yang kemungkinan dapat dijalankan secara offline. Kan kemarin itu ada surat dari rektor katanya kalau
ada kegiatan yang offline bisa dijalankan tapi menggunakan prokes yang ketat. Nah, itu gimana Mas untuk pesan dan masukannya untuk Sobat itu yang menjabat di pengurusan HMP PSP tahun ini? Oke. Pesan dan masukannya mungkin intinya ikuti permainan yang ada lah, permainan atau peraturan yang ada. Istilahnya kita buat kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, terus yang kreatif dan yang membangun organisasi teman-teman juga, tapi dengan mengikuti peraturan-peraturan yang ada gitu. Dan juga pesannya tetap semangat teman-teman dari 2021 walaupun pandemi seperti ini, jangan bikin kreativitas teman-teman ini menurun. Jadi walaupun pandemi ini, jadi cari-cari lagi jalan-jalan yang seperti apa yang bisa buat MPPP ini lebih maju dan anggota-anggota atau mahasiswa ini bisa jadi berkualitas oleh HMP. Mungkin itu aja sih ya dari aku terkait pesan. Terima kasih Mas Bayu. Nah, untuk selanjutnya yaitu ini Mas, untuk waktu ini kan ini keluh kesah dari saya sendiri Mas ya, waktu jabat juga di HMP ini Mas ya. Ya boleh Pak. Ya ini Mas, saya pasti lebih sulit aja gitu kalau kayak misalnya ada proker-proker yang online ya. Nah itu kayak kan kendalanya pasti kayak jaringan, kayak data, dan setiap anak juga kalau misalnya disedakin kayak Google Meet atau Zoom mesti ada yang alasan nggak ada paketan, terus jaringannya di sini jelek. Susahnya di situ sih Mas kalau waktu masa-masa kayak gini. Nah aku dari aku jelas itu sulit sekali untuk mengajak anak-anak kumpul kayak gitu. Jadi kadang itu kalau kumpul itu yang datang tuh ya cuma itu aja. Jadi kayak nggak nambah gitu Mas. Yang ya kayak yang anak-anak yang sering kelihatan tuh yang ada. Mungkin itu kalau perlu besar dari aku sendiri waktu pandemi ini. Nah untuk Mas Bayu mungkin sendiri kemarin kayak gimana Pak? Enggak, Mas Bayu dulu, enggak apa-apa. Gimana Mas? Oh ya, mungkin gini, gimana caranya teman-teman yang tidak terjangkau itu bisa terjangkau kan? Itu banyak kok jalannya, itu mungkin bisa dirundingkan lagi dengan teman-teman lainnya. Gimana sih caranya? Ya misalkan tadi kuotanya bermasalah, jaringan yang bermasalah, terus yang tadi banyak alasan gitu. Bisa tetap kumpul, tetap ya intinya tetap kumpul gitu. Gimana caranya ya? Itu tetap dikoordinasikan atau dirundingkan. Itu banyak kok jalannya. Yang penting teman-teman ini mau kreatif cari solusinya gitu sih. Jadi sambil jalan sambil cari solusinya, nanti insya Allah teman-teman bisa ini lagi ya, bisa terselesaikan permasalahan tadi. Amin. Semoga aja Mas ya lancar-lancar. Ya, semoga lancar-lancar aja. Emang seperti ini pembelajarannya butuh proses. Nyamatin pandemi ini solusinya seperti apa ini butuh proses. Jadi kayak kemarin itu dari peralihan
offline ke online itu emang butuh proses melihat polanya dulu seperti apa. Oh, kita harus seperti ini. Nah itu kan butuh ini juga lah, butuh pengamatan dulu ya, kayak kayak seperti permasalahan apa ataupun perusahaan luar tadi, butuh diamati dulu sebelum dieksekusi. Eh, ini Mas, mungkin ini bisa jadi pertanyaan terakhir. Menurut Mas Bayu, lebih mudah berorganisasi di masa pandemi atau di masa normal seperti biasa, Mas? Kalau ditanya lebih mudah atau lebih sulit mana, kalau menurutku sama aja dua-duanya. Ada kesulitan dan kemudahan di antara keduanya. Mungkin itu sih. Karena ya itu tadi, masing-masing ada kesulitannya, atau juga masing di apa di satu sisi juga ada kemudahannya juga, ketika ketika offline seperti apa, ketika online seperti apa, begitu sih Mas. Nah, untuk mudahnya sendiri itu di masa pandemi ini apa, Mas? Menurut Mas Bayu? Mungkin kalau mudahnya pengurusan ini sih, pengurusan dana di birokrasi itu lebih responsif sih, di ketika ketika di pandemi ini, karena alur komunikasinya kan bisa via via WA ya, itu lebih inilah, lebih mudah juga, tidak perlu banyak print satu print dua seperti ini kan, seperti sebelumnya lah. Nah itu mungkin seperti itu aja sih mudahnya. Terus juga ketika ketika kita rapat, ketika kita membahas sesuatu pun kita bisa menyelesaikan rapat tersebut dalam waktu yang tidak seperti sebelum-sebelumnya, karena kita harus mengefektifkan waktu, karena itu kan memakai kuota. Terus juga ada kegiatan teman-teman lainnya yang di rumah masing-masing seperti itu. Mungkin itu sih ke keuntungannya. Cuman ruginya yaitu tadi kita tidak terus juga ya mungkin itu sih sedikit sedikit hilang, karena dalam organisasi kan enaknya itu bertemu langsung, membahas suatu arah hilap organisasi secara langsung. Mungkin itu sih. Ya, Mas, ya emang benar Mas ya, kalau waktu pandemi itu nggak enaknya itu nggak bisa ketemu langsung, kayak makrab, ya basket itu kalau betul, kalau waktu online kan kayak gimana ya, kayak kurang aja kalau basket online kan enggak ya betul, agak punya sedikit kurang. sedikit dari Tapi ya intinya dimaksimalkan dalam kondisi apapun. Nah, untuk berkomunikasi dengan jajaran dosen di masa seperti ini, apa mudah atau sulit Mas untuk membahas terkait program kerja atau organisasi waktu Mas Bayu waktu itu menjabat? Oke, terkait membahas dengan dosen, membahas organisasi dengan dosen itu tidak jauh beda sih dalam kondisi online atau offline, karena alhamdulillah dosen-dosen dari PSP ini responsif dan juga solutif di masa pandemi ini. Jadi sama aja online atau offline itu responnya sama-sama baik dan sama-sama solutif gitu, untuk organisasi, tentang organisasi ataupun lainnya gitu. Begitu. Oke, kayak Mas dari kemarin gimana Mas waktu jalani kompre online gitu, gimana Mas? Ya gimana
gimana ya, itu mengurangi ketegangan 50% lah mungkin ya, karena belum pernah secara langsung. Mungkin mengurangi ketegangan 50% itu keuntungannya. Iya sih mas, benar ya. Cuman Kalau cuman kan ini kekurangannya kan kayak kekurangannya tidak bisa apa ya, tidak bisa merasakan feel sebenarnya ujian mungkin ya. iya mas. Kalau biasanya kalian kalau offline kan lebih apa sih istilahnya itu, kalau biasanya gredek ya mas ya. Lebih Ya gredek. betul, lebih lebih derdeknya lebih kerasa ya, derdeknya lebih kerasa. Oke mas. Jadi, terima kasih atas jawabannya. Dan ini Mas Bayu, nah mungkin waktu kita sangat terbatas Mas ya. Nah, saya mohon izin untuk menyampaikan kesimpulan dari bahasan kita kali ini Mas. Ya, Nah, dapat disimpulkan di masa pandemi ini pengurusan harus tetap berjalan secara normal dan efektif dengan cara sering mengadakan meeting atau membahas progres kerja ataupun sekedar menanya kabar dari teman-teman. Nah, intinya itu saling komunikasi satu sama lain dan untuk menciptakan inovasi yang baru dan sangat menarik. Nah, oke, terima kasih Mas Dayu sudah menyempatkan waktu untuk hadir di Katalk kali ini. Dan untuk Mas Dayu sukses terus ke depannya dan semoga sehat-sehat terus dan dilancarkan rezeki. Ya, semangat terus kuliahnya Anwar. Ya siap Mas. Dan titip salam ke teman-teman PSP 2019 dan teman-teman juga sehat dan ya siap Mas. Terima kasih Mas Bayu. Dan untuk teman-teman yang lain tetap jaga kesehatan dan tetap lakukan 3M ya teman-teman, yaitu memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Nah, mungkin cukup sekian dari saya dan kita akhiri dari sini, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Dayu.